Selamat pagi penonton sekalian. Perkenalkan saya Tiara Faizes Susanto yang akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Pendidikan dan Kesejahteraan Female Headed Household atau FHH, Perspektif Rural dan Urban di Indonesia, yang mana menjadi tugas individual project pada mata kuliah Mikroekonometrika dari Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Di mana fokus penelitian saya kali ini adalah bagaimana pendidikan kepala rumah tangga berhubungan dengan kesejahteraan, khususnya membandingkan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dan laki-laki, serta antara wilayah desa dan juga kota. Fenomena feminisasi pendidikan telah menjadi isu penting di negara berkembang, termasuk Indonesia sendiri. Pada tahun 2019, sekitar 16,72% rumah tangga miskin merupakan rumah tangga dengan kepala perempuan. FHH menurut penelitian cenderung memiliki daya tahan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan MH atau male headed household karena beban ganda, diskriminasi pasar tenaga kerja, dan juga keterbatasan akses sumber daya. Pendidikan diyakini dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, tetapi efeknya tidak selalu merata antara kelompok satu dan yang lain. Ketimpangan antara wilayah desa dan kota juga memperkuat perbedaan ini. Dan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan karena jumlah rumah tangga perempuan meningkat akibat migrasi, perceraian, dan juga kematian pasangan. Jika ternyata pendidikan memberikan, return yang lebih rendah bagi FHH, terutama di wilayah pedesaan, maka kebijakan pendidikan yang ada perlu disesuaikan agar lebih inklusif dan responsif gender serta wilayah. Kerangka teoritis yang saya angkat menggabungkan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah Human Capital Theory dari Becker pada tahun 1993 ya, yang menemukan bahwa pendidikan ternyata meningkatkan produktivitas dan tenaga kerja. Yang kedua adalah Feminist Economics pada penelitian dari Kabir dan Elson yang menemukan bahwa perempuan menghadapi hambatan struktural yang nyata pada kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu labor market segmentation menemukan bahwa perempuan banyak yang bekerja di sektor informal yang memberikan upah lebih rendah dibandingkan sektor formal. Yang keempat adalah regional inequality theory, di mana ada ketimpangan antara desa dan kota dalam akses pendidikan dan juga kesempatan kerja. Dan yang terakhir adalah capability approach dari Amartya Sen, yaitu kesejahteraan bukan hanya pendapatan, tetapi perluasan pilihan hidup juga. Dari literatur yang telah ada, saya menemukan 4 celah utama ingin saya isi. Yang pertama adalah analisis gender dan wilayah ternyata masih terpisah. Yang kedua adalah perspektif teoritis yang kurang komprehensif, sehingga cenderung hanya menggunakan teori modal manusia saja. Yang ketiga adalah pengukuran kesejahteraan yang sempit, yang hanya melihat konsumsi atau pendapatan sebagai proksinya. Yang terakhir adalah pendekatan data atau metodologi yang masih terbatas, seringkali tanpa kontrol heterogenitas. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menggabungkan perspektif gender dan wilayah dengan pendekatan empiris yang lebih kuat. Terdapat 4 pertanyaan penelitian utama dan juga 4 hipotesis. Yang pertama adalah apakah pendidikan berhubungan positif dengan kesejahteraan? Dengan hipotesisnya adalah pendidikan ternyata berdampak positif terhadap kesejahteraan. Yang kedua adalah apakah efek pendidikan berbeda antara FHH dan MHH? Dengan hipotesis saya adalah returns to education lebih rendah bagi FHH. Yang ketiga adalah apakah returns to education berbeda antara desa dan kota? Di mana hipotesisnya adalah returns lebih tinggi di perkotaan. Dan yang terakhir adalah apakah FH di kota menunjukkan pola returns yang berbeda dari MH di desa, di mana hipotesisnya adalah ada pola perbedaan signifikan antara FH kota dan MH desa. Pada penelitian ini, metode analisis yang saya gunakan terdiri dari 2 tahap utama. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan ordinary least squares atau LS. Tujuannya adalah untuk melihat hubungan dasar antara lama pendidikan kepala rumah tangga dan juga kesejahteraan yang diukur dengan konsumsi per kapita. Namun pendidikan berpotensi untuk endogen, artinya pendidikan tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti latar belakang ekonomi. Oleh karena itu, tahap kedua yang saya gunakan adalah metode instrumental variables IV melalui teknik two-stage least square atau 2SLS. Instrumen yang digunakan harus relevan dengan pendidikan, tapi tidak langsung berpengaruh pada konsumsi. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi bias dari masalah endogenitas. Model yang saya gunakan juga memasukkan interaksi antara pendidikan, gender, dan lokasi tempat tinggal. Ini penting untuk mengidentifikasi perbedaan efek pendidikan pada 4 kelompok, yaitu MH rural, MH urban, FH rural, dan FH urban.
Data yang saya gunakan, adalah mikro rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas yang diterbitkan oleh BPS. Susenas dipilih karena memiliki, cakupan nasional dan ukuran sampel yang besar, sehingga, menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai karakteristik demografi, pendidikan, dan juga konsumsi rumah tangga. Dan unit analisis yang saya gunakan pada penelitian ini adalah rumah tangga, di mana variabel utama pendidikan merujuk pada kepala rumah tangga, sedangkan variabel dependen berupa konsumsi per kapita rumah tangga mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga secara keseluruhan, di mana variabel yang saya gunakan, salah satunya adalah variabel dependen, yang mana merupakan konsumsi per kapita. Yang kedua adalah variabel independen, di mana ada education, yaitu, years of schooling dari kepala rumah tangga, dummy FHH yang bernilai 1 jika rumah tangga dikepalai oleh perempuan dan 0 jika dikepalai oleh laki-laki. Yang ketiga adalah urban, yaitu dummy yang bernilai 1 jika rumah tangga berada di wilayah perkotaan dan 0 jika di pedesaan. Dengan variabel kontrol, di antaranya adalah usia kepala rumah tangga, ukuran rumah tangga, status pekerjaan, indeks aset, dan juga dummy provinsi untuk mengontrol perbedaan wilayah. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan dasar empiris bagi kebijakan, yaitu yang pertama peningkatan akses pendidikan berkualitas bagi perempuan di pedesaan, program pelatihan kerja formal bagi FHH, dan yang ketiga adalah kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis gender dan wilayah. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih adil. Terima kasih atas perhatian penonton sekalian, saya terbuka atas kritik dan sarannya. Terima kasih.